Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang request bahas sliding roller. Iya, yang namanya roller itu emang macam-macam ya. Ada yang bulat bisa ditukar-tukar isinya. Ada yang apa cenderungnya model sliding. Yang model sliding ada dua, yang punyanya Dr. Puli, satunya punya teks apa gitu yang namanya flying roller. Flying roller itu mirip-mirip sliding roller, cuma bedanya ada bagian ganjelannya ya, gantungannya ya. Jadi ada siripnya yang membuatnya nggak mungkin kebalik. Tapi entah ya, apakah dengan sirip tersebut membuatnya lebih cocok untuk sliding roller, karena ya beberapa orang pakai model kerok. Apakah dengan di model kerok itu tidak akan membuat masalah untuk flying roller ya. Tapi kita bahas dari efeknya lah. Sebenarnya roller itu ya fungsinya hanya untuk pemberat. Mau model gesek, mau model menggelinding, ya nggak begitu banyak bedanya, karena utamanya adalah untuk memberatkan. Jadi mekanismenya itu adalah kalau pemberatnya besar, gigi depan itu lebih cepat mengembang. Kalau ringan ya lebih lama mengembangnya, yang efeknya seperti rasio gigi kecil. Kalau terlalu cepat mengembang, tarikan berat karena ya rasio gigi terlalu tinggi. Tapi kalau butuh irit-iritan, yang berat itu lebih unggul, karena ya rasio gigi kecil artinya RPM mesin tetap kecil walau kecepatan sudah cukup tinggi. Kalau dari ukurannya sendiri ya beratnya ya nggak beda sebenarnya antara selang-seling dan enggak. Cuma ya mungkin dari responnya lah. Ada yang swear yakin banget kalau yang selang-seling lebih sip akselerasinya, walau ya ada juga pembuktian karya ilmiah atau apalah itu yang menunjukkan bahwa yang selang-seling sebenarnya nggak beda dengan yang ukurannya pas, dengan yang rata ya. Yang sering jadi masalah untuk roller sendiri adalah kalau beratnya itu tidak sama. Jadi kalau roller nggak sama beratnya, maka daya nempel ke rumah rollernya, bagian luarnya itu akan nggak seimbang. Nah, ini bisa jadi sumber getaran untuk bagian yang lebih ringan. Jadi harusnya kan nempelnya rata. Kalau nggak rata, yang terjadi ya tekanannya nggak imbang. Kalau tekanan nggak imbang, ya bisa terjadi getar. Getarnya terutama di mungkin RPM menengah sampai RPM tinggi barangkali ya. Bunyi gitu mungkin barangkali juga. Tentu ada juga yang ekstrim, seperti misalnya yang punyanya Honda, di mana antara di roller itu kan ada permukaan kiri dan kanan. Nah, yang punya Honda ini entah mengapa berpikir bahwa satu sisi itu harus tertutup seal semua, yang satunya nggak usah. Katanya biar rumah rollernya awet. Katanya kalau yang modelnya nggak tertutup, maka bagian rumah roller yang kena sisinya itu bisa aus. Ya entah mengapa kok sampai
terjadi desain seperti itu. Tapi yang jelas kalau dari ausnya rumah roller itu bukan dari sampingnya yang utama, tapi dari lengkungannya itu ya yang terutama ya rasanya. Dan malah yang desain seperti itu bikin nggak seimbang, sehingga banyak yang mengeluh getar ketika mesin idling. Jadi ketika rumah rollernya ini belum berkembang dengan baik, belum mekar, belum menyentuh dindingnya, itu getar parah karena permukaannya nggak imbang ini. Makanya kemudian muncul trik-trik pemasangan roller yang baik. Jadi ada yang oh harus permukaan kayak gini, oh harus permukaan kayak gini ya. Ya poinnya itu adalah karena permukaannya nggak imbang, itu menyebabkan terjadinya getar. Ketika permukaan roller satu dengan yang lainnya itu nggak imbang, getaran ini akan sangat berkurang kalau pakai sliding roller, karena ya sliding roller mepet ke dindingnya, nggak kayak yang bola yang model silinder itu. Yang sliding roller kan bentuknya lebih kotak gitu. Karena modelnya kotak, dia akan lebih lebih terjaga posisinya, nggak bergerak-gerak gitu. Jadi salah satu yang jadi keunggulan sliding roller atau flying roller itu ya kestabilan, terutama untuk desain roller yang kacau seperti punya Honda. Tapi kalau soal performa sendiri menurut penulis nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak berubah. Jadi ya performa itu terutama hubungannya dengan beratnya. Selain dari beratnya tentu ya profil yang tempat gelindingannya itu, yang permukaan yang biasa dikerok itu. Kalau mau yang sip ya tentunya tergantung dari kecepatan berapa butuh tenaganya, dan iya sering pakainya kapan gitu ya. Jadi ada yang butuh enaknya ditarikan di kecepatan 50 km per jam. Ya kerokan rollernya model kayak gini gitu ya. Ada yang butuh enaknya tarikan di kecepatan 90, ya kerokannya model kayak gini gitu ya. Walau kadang orang menggeneralisasi. Oh kalau pingin motornya enak harus yang kayak gini, harus yang kayak gini. Padahal ya sebenarnya tergantung kebutuhan juga. Nah untuk mengcustom sesuai kebutuhan ini ya dari tukang keroknya yang harus pengalaman ya istilahnya. Tapi kalau soal ginian itu modifikasi ini terlalu banyak ya, bisa macam-macam. Penulis nggak tahu ya apa kelemahan flying roller. Kalau penulis nyangka sih ada suatu saat dimana flying roller itu akan nggak sip. Mungkin di yang rumah roller modifikasi yang sudah dikerok barangkali ya, atau desain flying rollernya itu harus betul-betul untuk rumah roller yang standar. Kalau nggak standar bisa masalah gitu ya, karena ya nutupnya jelas nggak bisa sempurna kan kalau ada jadi timbul gitu. Tapi kalau sliding roller jelas ada ya problemnya. Sliding roller itu lemah kalau rem mendadak. Jadi kalau ban belakang sampai ngelok setelah kecepatan tinggi terus dilepas lagi, itu bisa terjadi perubahan rasio mendadak di gigi depan. Nah itu ada kemungkinan rollernya nanti kebalik. Nah kalau sudah kebalik pasti ya jadi nggak enak. Jadi ya sliding roller itu enaknya cuma kalau
lagi pas. Nah kalau sudah kadung kebalik harus bongkar, harus lepas dibenerin lagi. Mungkin ya cocoknya kalau yang sudah punya alatnya sendiri, ganti sendiri, pasang sendiri gitu kali ya. Nah penulis sendiri rekomendasinya apa? Kalau penulis sih yang penting roller itu jangan lebih awet dari rumahnya. Jadi jangan sampai roller itu ngerusak rumah rollernya, karena ada beberapa roller yang ya ternyata awet, saking awetnya ternyata ngerusak rumah rollernya, kan rugi jadinya. Gimana caranya rumah rollernya itu tetap awet ya. Terus untuk model slider, untuk mereka-mereka yang ya sering kalau ngerem itu ternyata bikin ban belakang lock ya, ojo nggawe roller kok ngono ya, jangan pakai sliding, mungkin pakai flying roller. Flying roller juga harus diperhatikan juga, apakah kalau rumah rollernya gak standar masih tetap berfungsi dengan baik. Penulis sendiri lebih mending beli kalau misalnya merek door terpuli yang model bulat, yang penting ukurannya pas, dengan kiri kanannya bisa pas. Yang dicari adalah bahannya yang licin, nggak ngerusak rumah rollernya. Dan sepertinya bahannya apa nih, plastiknya punya dokter Puli itu termasuk yang walau tahan lama tapi nggak ngerusak rumah roller. Penulis ya tentu menghindari yang model roller kayak punyanya Honda ya, yang cuma satu sisi tok sealnya. Penulis juga menghindari yang kayak buatannya BRT yang beratnya bisa dirubah-rubah, karena ya kalau berat bisa dirubah artinya rollernya itu nggak imbang antara kiri dan kanan, jadi lebih berat di satu sisi saja ya, takutnya nanti jadi getar seperti kalau pakai punyanya Honda. Jadi ya daripada problem gitu ya mending pakai yang model biasa saja lah. Kalau untuk merek-merek lain penulis kurang tahu ya. Yang perlu diperhatikan itu awet tapi nggak ngerusak rumah roller. Terus beratnya harus betul-betul sama antara roller satu dengan yang lain, karena isinya kan 6 ya roller. Itu beratnya harus ya paling enggak beda dua digitnya sama lah, 6, berapa gitu. Jadi misalnya beratnya 12 ya bukan 2 digit ya, 3 digit berarti ya 12,56 12,57 gitu mungkin masih lebih ditolerir daripada 12,5 dengan 12,7. Kalau yang OEM ya sebenarnya OEM itu kadang ada yang lumayan ya, cuma seringnya nggak awet. Walau ya penulis sendiri termasuk yang ngeyel ya, karena rollernya itu sudah agak aus sedikit walau bentuknya masih bulat. Mungkin ganti di 70.000 kali ya, ya entahlah. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.